Halo teman-teman, ini adalah pick a card untuk pesan semesta kamu di bulan September minggu keempat. Aku udah spread jadi 4 kartu, dimulainya dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Boleh pilih 1, boleh pilih 2, 3, 4, atau boleh nggak pilih sama sekali, terserah. Aku masih pakai kartu yang baru tadi, yang tadi pagi aku di morning talk aku pakai. Ini adalah Wicca Oracle Cards, dan karena masih fresh banget jadi aku belum hafal sebenarnya arti-arti kartunya, jadi mungkin nanti aku akan butuh buka bukunya, jadi ya please bersabar denganku. Oke, aku akan coba bacain dari nomor 1. Wow, pesan buat kamu yang nomor 1, kamu dapat gambar ini. Oke, ini aku taruh sini deh ya. Gambar cangkir atau cawan yang banjir-banjir keluar. Ini kayaknya keberlimpahan ya, ada keberlimpahan. Atau mungkin ada emosi yang meluap juga, aku nggak tahu. Coba aku lihat dulu di sini di bukunya. Chalice. Oh, nice. Jadi si uh, cawan ini ya, yang besar ini adalah simbol dari berkah ya, blessing, consecration, dan bliss. Jadi benar-benar ada kebahagiaan di sini ya. Apapun yang ditaruh di dalamnya itu adalah sesuatu yang memang sakral. Dan siapapun yang minum dari cangkir atau dari cawan ini, itu pun akan kesakralan tersebut atau kesucian apapun yang ada di dalam sini akan tertransfer ke diri mereka. Keren banget. The blessed waters flow forth endlessly, symbolizing the wellspring of divine love. Wow. Jadi air yang tumpah ruah tidak ada habisnya ini adalah simbolisasi cintanya Tuhan kepada kita yang tidak ada habis-habisnya. In ritual and magic, its primary elemental energy is water, and its direction on the sacred circle is west. Jadi kalau misalnya orang-orang zaman dulu yang atau zaman sekarang ya yang masih melaksanakan ritual-ritual yang berhubungan dengan sihir, um, mereka banyak memakai energi dari elemen air, dan arahnya direction on the sacred circle-nya itu muternya ke arah barat. Artinya, drink deep from the vessel of life and love, feel yourself connected to the water of the world, one in harmonious union with all beings. You are offered a chance to seek your bliss. Answer the call. Oh, jadi di sini tuh kamu tuh mau diingetin bahwa kamu tuh nggak pernah terpisahkan oleh sumber cinta yang maha dahsyat itu yang tidak ada habisnya. Atau simpelnya kamu tuh sebenarnya nggak pernah terpisahkan oleh Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kamu adalah refleksi cinta kasih Tuhan. Seandainya kamu bisa menyadari itu. Mau itu ada binatang, mau itu ada tanaman, alam semesta ini hanyalah mirrornya cintanya Tuhan gitu kan. Kalau kamu mau notice ya, mau sadar bahwa oh hari ini panas banget ya, coba bayangin kalau nggak ada matahari, nggak ada yang bisa hidup juga. Itu adalah cintanya Tuhan gitu kan. Terus apapun yang ada di sekitar kamu, bahkan tubuh kita, bahkan orang-orang yang kita cintai itu cuman sekeping atau potongan dari uh, cintanya Tuhan yang uh, kalau kita misalnya ngibaratin ya, mengibaratkan cintanya Tuhan nih seginilah gitu ya. Yang tadi aku sebutin ya, ada tanaman, binatang, air gitu, matahari, orang-orang yang kita cintai, itu cuman sekeping nih, cuman sepotong gini. Cuman seujungnya ini doang dari segalanya, dari seluruh permukaan ini, yang ini sebagai simbol betapa luas dan tidak pernah habisnya gitu cinta ilahi gitu ya. Dan di sini juga aku notice sebenarnya kamu hidupnya juga sangat terberkati, dan kalau tumpah ruah kayak gini makanya wow. Makanya kamu tuh rasanya ingin selalu berbagi ke orang lain. Self love-nya juga sudah
sudah cukup gitu, sudah penuh. Orang-orang yang self love-nya sedikit tidak mungkin cawannya banjir. Makanya sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita membantu orang, sebelum kita ngurusin hidup orang lain, pastikan cawan kita segini airnya sampai luber. Ya, jadinya kalau kita sudah luber, sudah penuh dengan cinta kasihnya yang kita berikan ke diri kita juga, kita nggak perlu lagi repot-repot nanya, kamu perlu apa, kamu apa gitu. Dan kita nggak akan kehabisan energi kalau misalnya kita nolongin orang lain. Karena keberadaan kita di dekat orang tersebut saja sudah healing gitu. Jadi kita nggak perlu menghealing secara sengaja, tapi keberadaan kita di hidup orang sudah menjadi suatu pemulihan, sudah menjadi suatu berkat. Karena menurut aku ya, misi hidup semua manusia hanyalah itu, menjadi berkat bagi alam ini. Di setiap agama juga dibilang kayak gitu. Jadi nggak usah repot dan nggak usah galau mikirin kayak misalnya kalau sering nonton video-video di YouTube tentang uh, awakening atau tentang apa ya, hal-hal yang sifatnya esoterik kayak gini, kadang-kadang mereka ngebahas kayak misi hidup ya. Kita nggak perlu repot untuk mikirin misi hidup kita, karena itu bisa disimplify sebenarnya. Tapi manusia kalau misalnya masih senang pakai logika, biasanya senangnya ribet. Karena sesungguhnya misi hidup itu ya gini aja. Di alam ini tidak ada sesuatu yang mubazir, ya. Kalau sudah sifatnya tidak bermanfaat, pasti akan dimatikan atau dihilangkan dari muka bumi. Jadi selama kamu masih punya manfaat untuk orang lain, untuk diri kamu, untuk lingkungan, maka itulah misi hidupmu. Dan kalau itu sudah selesai, ya akan dipanggil pulang, gitu aja. Jadi nggak perlu ada yang sesuatu yang bombastis sifatnya seperti, misi hidup aku adalah menciptakan perdamaian dunia. Atau misi hidup aku adalah menjadi healer bagi umat manusia. Hey, Yesus pun tidak pernah ngomong seperti itu. Kenapa kita jadi sombong banget gitu, punya keinginan kayak gitu. Ya, jadinya itu aja. Aku akan selalu membawa orang-orang yang mampir ke channel aku untuk kembali ke bumi, untuk grounded. Pikirannya tidak usah ngawang-ngawang, tidak usah fairy tale-talean gitu ya, tentang tentang hal-hal yang terlalu ngawang gitu, karena itu tidak membuat hidup lebih baik. Sekarang kita balik dulu ke bumi, kita lihat hidup kita dengan keluarga kita baik tidak, hidup kita dengan anak kita relationship-nya baik atau tidak gitu kan. Bagaimana rezeki kita, bagaimana kebersihan lingkungan kita gitu kan, bagaimana kota, lalu negara, lalu bumi, itu aja dulu. Jadi nggak usah mikirin guardian angel, nggak usah mikirin spirit guide. Kalau mikir ke sana, nanti yang ada di dunia nggak beres-beres, cuy, gitu ya. Jadi gini, balik lagi ke sini, kamu overflowing banget sama blessings. Kamu, keberlimpahan kamu itu kemana-mana. Jadi jangan takut untuk sharing, jangan takut untuk uh, hadir dalam hidup orang lain. Karena kehadiran kamu itu sendiri sudah bisa memulihkan orang tanpa harus, sini kamu aku reiki, atau hey sini kamu aku ajarin meditasi. Nggak usah. Just be there for them. Jadilah teman mereka, sharing pengalaman hidup kamu juga boleh. Kalau misalnya kamu diminta ya, kita di sini belajar untuk tidak memberikan saran ketika kita tidak diminta. Karena itu kebiasaan orang. Dan ternyata aku juga tahu belakangan ternyata ketika kita ngomong, ketika tidak ditanya, itu kadang-kadang yang mereka yang mendengar itu juga nggak nice. Jadi kamu bayangin, misalnya kamu lagi kesusahan nih, kamu cuman butuh temen, tapi teman kamu bukannya hadir aja di situ ya untuk mendengarkan, tapi dia malah kasih nasihat. Itu juga ya. Jadi as a reminder aja yang tadi barusan. So, yang pilih kartu nomor 1, congratulations. Kamu sudah bisa menjadi perpanjangannya Tuhan gitu ya, karena kamu membiarkan diri kamu diisi sama banyak cinta, kamu membiarkan diri kamu menjadi wadah berkatnya Tuhan. Jadi siapapun yang bersimpangan jalan dengan kamu gitu, yang bertemu kamu, insya Allah mereka pun juga merasakan cinta ini dan kedamaian ini, dan bisa melanjutkan langkah mereka dengan lebih semangat lagi kalau udah habis ketemu sama kamu. Ini yang nomor 1.
Yang nomor 2 kartunya sih kebalik ya, tapi aku nggak pengen baca kebalik, jadi ini ya gambarnya. Ayo dong berdiri. Oh, ya sudah. Oke, nomor 2 itu kayak bintang. Kita lihat artinya apa. Pentacle. Pentacle ini adalah bintang dengan sudut-sudut berjumlah 5 dan dikelilingi oleh lingkaran. Ini sendiri adalah lambang kesatuan dari 4 elemen spirit ya. Dan karena dia punya quality atau punya punya karakter yang sangat holistik, dia bersifat grounding dan centering. Jadi sifatnya tuh utuh, bikin kita membumi, bikin kita, dan punya sifat protection juga. Dia juga kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman Lord of the Ring gitu ya, zaman dulu lah pokoknya, yang masih banyak percaya dengan paganisme, mereka tuh sering pakai lambang ini sebagai lambang proteksi, perlindungan. The pentacle symbolizes bringing something into manifestation from the realms of imagination. Ya, jadi pentacle ini sendiri juga merupakan simbol memanifestasikan sesuatu yang tadinya hanya ada di imajinasi kemudian bisa terwujud. Artinya, kalau kamu dapat kartu nomor 2 ini, si pentacle ini, ya lucu ya, dia tuh kartu nomor 2, di posisinya juga kedua. Keren banget. Artinya, kamu punya kesempatan untuk mewujudkan sesuatu yang kamu inginkan selama ini. Dan yang kamu harus lakukan adalah jaga fokus. Jaga fokus kamu. Kayaknya aku ngerasanya gini ya, meskipun ini adalah suatu kartu proteksi, suatu kartu manifestasi yang artinya ini adalah saat yang tepat buat kamu ingin mewujudkan sesuatu, cuman aku nge-sense lebih besarnya ini adalah kartu protection. Kayak jimat gitu. Jadi ada yang harus kamu lindungi, bukan kamu sih yang ngelindungin. Jadi gini, kamu punya cita-cita nih misalnya, atau kamu ingin mewujudkan suatu goal yang besar. Let's say lah kamu ingin menikah akhir tahun ya, atau tahun depan. Itu kan suatu goal yang sacred ya, sakral, suci. Sesuatu yang sifatnya suci itu lebih baik jangan diomongin dulu, karena kalau kamu sampai omongin itu ke orang, energinya akan bocor. Nah, disinilah protection ini berfungsi. Jadi apapun yang ingin kamu wujudkan, please jaga fokus kamu. Kayak orang lagi ngapain ya? Kayak orang lagi bikin suatu karya, kamu konsenlah ke situ, body and soul and spirit. Energi kamu taruh ke dalam karya itu, jangan sampai orang lain mengalihkan perhatian kamu, jangan sampai kamu terusik oleh masalah lain gitu. Karena di sini benar-benar kamu bisa wujudkan ini asal kamu tidak meleng fokusnya, asal kamu tidak terlalu banyak membuyarkan energi itu keluar, ya. Jadi bisa kebayang nggak? Bayangin orang yang ingin membuat suatu patung misalnya, dia akan memahatkan, harus hati-hati gitu, dan dia curahkan semua jiwa raga ke situ, kemudian dipanggil orang, atau kemudian misalnya kalau dia punya anak, anaknya nangis, atau ada ini, ada itu, dia akan terus harus konsen. Yang kayak gitu-gitu tuh gangguan-gangguan di luar itu nggak boleh sampai mempengaruhi kesakralan tujuan ini. Ini mirip banget kok, mirip banget sama yang tadi makanya aku kasih perumpamaannya menikah ya, karena aku nggak tahu kalau anak zaman sekarang mungkin kalau mau nikah mah seneng gitu ya, lalu kemudian langsung kayak sounding di sosial media segala macam. Tapi kalau orang zaman dulu, dia itu makanya yang tahu mungkin cuman keluarga dulu gitu, sampai hari mau mendekat hari haknya gitu kan, baru orang lain bisa tahu. Karena tujuan yang sebesar itu
kadang-kadang kalau kita sudah keburu ngomong ke orang, itu bisa nggak jadi. Percaya nggak percaya gitu kan. Kalau kita udah keburu ngomong ke pihak-pihak yang kita nggak pernah tahu orang itu akan ikut berbahagia atau malah mungkin mendoakan yang jelek-jelek. Gitu. Makanya aku sangat percaya kalau punya niatan yang suci gitu ya. Niat suci itu bisa apa aja, dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya niat untuk, oh nanti kalau aku ulang tahun, aku mau perbuat ini gitu. Atau, oh aku ingin uh, umrohin orang tua aku gitu kan, kalau misalnya ada rezeki atau apa. Nah, itu semua bisa kamu wujudin asal kamu fokus dan tidak terlalu banyak kasih-kasih tahu ke orang lain. Jadi biarkan tindakan kamu yang berbicara lah, intinya kayak gitu ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, di sini kamu disarankan untuk lindungi niat kamu itu, lindungi energi kamu, lindungi cita-cita kamu itu dari energi orang. Ya, itu sih yang dari tadi pengen aku sampaikan, dari energi orang. Orang kalau tahu belum tentu ikut happy. Orang kalau tahu belum tentu tulus mendoakan kesuksesan kita. Kadang-kadang mereka bilang, oh ya turut berbahagia ya, cuman dalam hatinya bilang hal lain gitu kan. Atau, wah kamu sukses, selamat ya, tapi kita nggak pernah tahu hatinya apa. Dan setiap isi hati orang itu juga adalah energi. Itu juga adalah doa. So, be careful. Pokoknya biarkan niat tulus ini hanya dirimu dan Tuhan aja yang tahu. Bahkan mungkin orang-orang terdekat pun nggak perlu tahu. Pokoknya semakin sedikit orang yang tahu, energi ini akan besar. Kemungkinan terwujudnya akan lebih besar. Ya, kurang lebih begitu ya untuk nomor 2. Nomor 3, kartunya ada rubah di dekat kandang angsa. 27. 27 ini dia ngomongin tentang fox ya. Jadi kalau di kisah-kisah dongeng-dongeng luar negeri, rubah itu adalah binatang yang sangat licik karena dia cerdas. Dan dia punya keterampilan untuk bertahan hidup sangat-sangat hebat gitu. Dan kualitas ini, karakter rubah ini sebenarnya sangat diperlukan bagi orang-orang yang mendalami Wicca, mendalami ilmu Wicca ini. Dan lucunya untuk kartu di sini, fox ini menyimbolkan kemampuan kita untuk bergantung kepada diri sendiri ya, self-sufficient. Jadi kita mandiri, kemampuan untuk bergerak tanpa menimbulkan keributan ya. Jadi bergeraknya diam-diam. Dan untuk bertindak tepat ketika waktunya tepat. Oh, ini agak-agak mirip sama yang sebelumnya. Ini ada kesempatan juga di sini, opportunities untuk diraih. Cuman bedanya kartu sebelumnya tentang opportunities dengan protection. Kalau di sini tentang strategi, kekuatan. Jadi kamu itu sebenarnya cerdas. Kamu cerdas. Dan mungkin juga orang yang selalu hoki ya. Jadi kalau misalnya kan ada tuh pasti suka dong ketemu orang-orang yang kayaknya kalau ikut apa berhasil gitu. Kalau ikut undian menang gitu. Ada loh orang-orang kayak gitu. Dan mungkin kamu adalah salah satunya yang bisa dilihat mungkin kamu tuh nggak terlalu banyak put some effort gitu, nggak terlalu perlu bersusah payah, tapi hidup kamu tuh enak aja. Nah, di sini katanya kalau dia tegak kayak gini ya, kalau dia nggak kebalik kartunya, ada kesempatan yang bisa kamu raih. Tapi jangan tergoda untuk bertindak licik. Karena orang cerdas juga punya kecenderungan untuk licik gitu ya. Jadi ya beda-beda tipis sifat baik dan sifat jahat itu sebenarnya. Jadi ya di sini intinya eh kamu tergantung kamu sendiri mau ikutin ego apa mau ikutin hati nurani, karena ego itu akan selalu uh, mencari keuntungan di atas kelemahan orang lain. Ego itu akan selalu maunya tuh meraih untung, biarin orang lain kurang, yang penting gue untung, yang penting gue dapat lebih
Nah, di sini disarankan pakailah kekuatan kamu, kecerdikan itu, keterampilan itu untuk bisa membawa manfaat untuk semua. Terus nggak boleh cheating, jangan curang. Ya tuh, do not taking advantage of the weak. Jangan memanfaatkan orang yang lebih lemah. Ya, jadi gunakan kekuatan untuk kebaikan. Intinya sih itu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Ih, nice banget. Nih, kartunya gambarnya kuda. Kuda lagi sama anaknya. 32. Mare. A gentle mare nurtures her foal, protecting it as it learns to stand on its own. Ini adalah simbol ya, kuda betina itu adalah simbol unconditional love, cinta tanpa syarat. The tenderness of the great goddess for all her children. Jadi dia juga simbol dari kelembutan ilahi untuk semua, tanda kutip ya, anak-anaknya di muka bumi ini. There is no stronger or more enduring than mother love. Ya. Artinya sih ada dua, tapi artinya itu bisa jadi kamu memberikan sepenuh hati cinta yang kamu punya. Karena memang kamu giver. Kamu senang memberi, kamu senang mencintai dengan free gitu, freely giving love. Dan itu tidak sia-sia karena siapapun yang menerima cinta kamu pasti akan merasakan. Kadang-kadang bukan cuma merasakan aja, dia akan menjadi sosok yang bertumbuh. Apapun yang ada di sekitar kamu akan growing. Mau itu tanaman, mau itu orang, siapapun yang kamu sayang, yang kamu berikan atensi, mereka akan growing. Nah, ya, ini ada tentang nurturing, nourishment, protection ya. Jadi memang aku sih ngelihatnya keibuan sekali, sifat-sifat ini keibuan, dan dalam sifat keibuan itu nggak cuma lembut aja. Seorang ibu juga berani dan sangat protektif ya, dia melindungi, dia juga kuat, kuat sekali. Jadi di sini untuk saat ini ya, mungkin peran kamu adalah menyayangi atau memberikan cinta tersebut gitu. Jadi buat kamu yang pilih kartu nomor 4, kalau kamu mempertanyakan uh, insting kamu, mempertanyakan naluri kamu, kok kenapa gue sayang banget sama orang ini? Kenapa kok aku punya motherly insting yang segitu gedenya untuk misalnya anak ini atau project ini? Itu nggak usah dipertanyakan karena tidak ada hal yang keliru di waktu yang keliru itu kayaknya nggak ada ya. Menurut aku semuanya sempurna. Kalau memang Tuhan sedang membutuhkan kamu untuk menjalani peran ini, ya lakukan aja. Nggak perlu dianalisa, nggak perlu dipertanyakan nanti ujungnya bagaimana, nanti hasil akhirnya bagaimana. Kalau kamu terpanggil untuk menyayangi seseorang, maka sayangilah dia tanpa pamrih. Ingat ya tadi unconditional love. Tidak perlu ada hasil akhir, nggak perlu ada uh, jawaban untuk pertanyaan kamu. Ketika terpanggil, maka be willing, bersedialah untuk menjalani panggilan tersebut gitu kan. Oh, aku terpanggil untuk menyayangi si anak ini, atau aku terpanggil untuk menyayangi dia gitu kan. Ya udah, sayangin aja. Nggak usah kemudian nanti ada pikiran kayak apakah aku harus pacaran, apakah aku harus menjadi pasangannya. Tidak usah, karena sayang itu, rasa sayang yang kamu rasakan itu sebenarnya dari Tuhan ditransfer ke kamu untuk diberikan ke orang itu aja gitu. Jadi jangan sampai ditransmutasikan atau diubah lagi dari oleh ego menjadi possessiveness. Tidak perlu ada rasa memiliki di sini. Freely giving love. Bagi-bagiin aja cinta itu ya. Tapi ngerti ya, jangan sampai disalah kaprahin dengan romance atau seks.
Freely giving love itu artinya mengasihi sesama. Kalau kamu merasa kamu harus deket sama orang ini, ya just be there aja. Mungkin dia memang butuh teman, mungkin dia butuh belajar dari kamu, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi belajar mempraktekkan unconditional love ini artinya ketika kamu menyayangi seseorang, kamu tidak perlu menuntut orang tersebut untuk sayang ke kamu kembali gitu. Oke, itu aja. Semoga ada yang nyangkut atau ada yang resonate. Thank you for watching. Dadah.